itu tidak terbatas, siapa aja boleh. Dan Mama berharap Mama nanti Nini Mama juga bisa hadir memantau itu. Mudah-mudahan nanti juga kita bisa berinteraksi secara positif. Kemudian ke dosana Ambo nanti akan mengikuti kegiatan ko. Ambo minta Mama mari kita sama-sama serius gitu. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sairian salam jo barabak balam lalu barabak padi. Sairian salam jo sambah lalu kasarakan dari. Sambutlah salam keagamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang saya kita hormati Tuanku Nini Mama datang bersama dia bayi tanpa katanya pulang tanpa kabar itu. Umpama kayu gadang di tengah foto, uretnya kulit sampai paselo, dahannya kulit sampai balido. Dan seluruh Tuanku Nini Mama sekenegarian Padang Sibusuk yang mulia. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di malam hari yang penuh berkah ini semua kita selalu senantiasa diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semua kita senantiasa menjadi umat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Bapak, Tuanku Nini Mama, pertama aku minta maaf minta lambat bicara di Maro, tapi karena itu kamu mengucapkan terima kasih banyak dalam kegiatan yang sangat luar biasa. Aku memang sebuah tradisi ini merupakan suatu yang mahal harganya oleh kita. Kalau tradisi ini tidak dilestarikan, berarti sudah mulai agak berkurang adat kita. Maka dalam hal itu, salah satu dorongan bagi kami di pemerintah daerah itu membuat perda yang namanya Cagar Budaya. Cagar Budaya ini dalam rangka untuk membuatkan kembali tradisi-tradisi adat kita. Sama-sama saling menguntungkan, kita dibina dan kita diberikan pengarahan-pengarahan dan juga dia terbantu secara kegiatan kekampusannya. Maka inilah yang selalu dia bangun sekali 15 hari dia hidupkan. Maka oleh kita ketika ke kampung kawan nala ketek-ketek lah pandai pidato adat. Awak mencari menurut orang pandai pidato adat tuh gak lo pandai ya. Ini tangan makan tuh tanggung panjang basul gitu sampaikan. Jadi belum diajarkan, memang dibina oleh surau. Maka harapan besar kita mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini, ide yang luar biasa, gagasan yang luar biasa, ini harus tumbuh dan subur oleh kampung itu. Maka tak canggung gitu. Kalau caleg di Nagoi Tanjung Godang itu setiap malam minggu pertemuan pidato adat beliau. Kalau di Kuman itu sekali mulai Sarak, kini kok misalnya begini Sarak, besok minggu besok masalah adat. Dan itu memang dilatih dan dibina oleh orang-orang yang punya kompeten dalam posisi tersebut. Mudah-mudahan dengan kesepakatan kita bersama, dengan kekuatan kita adalah kekuatan kebersamaan, semoga ini terwujud. Dan Ambo secara pribadi mungkin banyak lo tak pandai tentang mana yang tompek duduk dan sebenarnya tompek duduk, dan di mana yang pati kali dulu dan pati yang kali kemudian. Itu memang dan sabayo Ambo ke bawah mungkin banyak tak tahu tentang mana nereng dan gendiang, mana yang kata nompek, banyak yang kurang tahu. Mudah-mudahan dengan yang dilakukan oleh KAN pada hari ini, semoga akan muncul bibit-bibit terbaru oleh kita dalam rangka untuk menguatkan kembali tradisi kehidupan kita.
salah satunya adalah untuk pidato adat yang semoga ini menjadi bahasa sehari-hari oleh generasi cucung dan keponakan itu. Mungkin mohon maaf itu saja yang dapat saya sampaikan. Bos secara pribadi akan mensupport dengan persoalan masalah adat kita yang akan kita lakukan ini. Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan baik nanti terkait dengan proses, etika, tata cara, dan termasuk hal-hal lain dalam kerangka pelaksanaan kegiatan kita mulai kini sampai nanti berakhir Oktober. Dan kepada Bu Radintan waktu silakan. Dari dusun ke situ sirai perancang kalam disusun jarinan sapudur sambaso salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kambang jarinan sapudur ditakwa kepalonan satu meminta ampun kepada Allah, maaf dimintakan lapet kepada nenek mama gunang gadang basah tua nambah cucu boleh orang tunggal kali ulama Tuhan sudah bilang nan cadia pagarang koko mantika pagaran adik nan muda arejak bijasa. Artinya pada malam kini ko dek karena dua wain yang gadi kapok yang sepatah nang kali sami. Tunggu pun dia mau tabiknya narasumber tapi lah katanya pakai dia untuk menyampaikan. Bamulo kato ba awal amo nang bukan orang jadi pandai. Sekolah tanggung kok kaji ndak tamek tapi dia lagi menimba di dalam dapat pengajaran. Manalah pada kini ko syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah bakumpunya pada angku-angku anak negari dunia mama dalam mensupport anak kemanakan untuk pidato adik. Jadi pada malam kini ko izinkan Nambo akan menyampaikan risalah ringkasan sejarah Minangkabau sampai Padang Sebusuk dikatakan menjadi di ranah Minangkabau yaitu terjadi ada dua nantiku. Nang pertama dua nantuo di tanah datar. Nang kedua dua tengah itu dua agam. Nang ketiga dua enam busu dua 50. Di dalam dua enam tiga ada lari nanti. Nang pertama sekali lari Koto Piliang. Nang kedua lari Bodi Caniago. Jadi kepada dunia mama mungkin nang salamu po ia nak mengatakan kita pada sebusuk ke Koto Piliang mungkin ada di antara cuma sekedar tahu je Koto Piliang aja. Di pada malam kini ko ambo kembangkan di salah ringkasan yo sejarah itu agak sedikit. Manalah Koto Piliang, Jomo di Caniago. Nam pertama sekali kok Koto Piliang itu dipimpin di Datuk Katamanggungan. Di Datuk Katamanggungan ko, nyo bapak sapa titik dari ate turun dari tanggo. Kok mamai babat nambah bari nambah pai nambah kuk nambah coriang. Tamujo lalu melintang patah. Artinya segala sesuatu aturan dari Koto Piliang itu datangnya dari pemimpin. Kalau pemimpin kaum tentu pengulu. Jadi kau sangat tegas kalau yang dikatakan Koto Piliang. Nang kedua yang namanya Bodi Caniago. Bodi Caniago ko Datuk Perpatian nan Sabatang. Kurangnya arif akannya buliah. Nan tahu jebari jebalabek nama dia ko jebajangko. Kalau Datuk Perpatian nan Sabatang. Iko kurangnya kesepakatan barajo kepada kesepakatan. Jadi iko yang bertolak belakang
Jo datuk kata mengungan yang titik dari hati tadi perintah dari rajo, rakyat cuman menjalankan aja. Nah, jadi dalam rajo di bawahnya itu Nenek Mama itu yang dinamakan dipimpin di Pengulu. Sedangkan di Datuk Perpatian dan Sebatang itu segala sesuatu harus dimufakat. Itu tertuang lenong dibawa ke lingkaran putar di Sumbuah Itajun nak jani aika di Sawu ikonyo undang kadi buat dipanggil segala jadi pandai sarato tuang kudu balang lengkap iman dengan tatibnya. Atau dibawa dimufakat tunjang diambil yuk caro sara agamu jadikan landasan. Lanya tuh nambah kian sampai yang karena banyak kepilih kucing. Artinya adalah perbedaan antara Datuk Perpatian dan Sebatang dan Datuk Katamangungan. Di dalam sejarahnya, sejarah singkatnya Datuk Perpatian dan Sebatang, Datuk Katamangungan kok kurang berdua beradik, saling mengasihi, saling menyayangi. Sungguh pun berbeda, tapi tidak menyinggung karena ketek santun kadang-kadang. Artinya berdua beradik. Kalau Datuk Perpatian dan Sebatang itu dia berdua beradik satu ibu balayan ayah. Datuk Katamangungan adalah anak rajo dan maharajo di rajo. Sedangkan Datuk Perpatian anak pembantu rajo Jati Bilang Pandai. Jadi itu seketik tentang itu. Dek kalau ada pesisilit saya paham tentang adeko. Bergejolaklah pengikut beliau. Nampak tamu jadi pengikut baik dari Datuk Katamangungan maupun dari pengikut Datuk Perpatian dan Sebatang. Daripada itu nanti berkacamuk di dalam negeri, disepakatilah rapek kedua belah pihak di dalam ruang di dalam balai nan saruang, yaitu di Tabek. Kemudian Tabek itu dipindahkan ke Periangan. Setelah selesai, maka terjadilah di situ perundingan. Paneh bagajola pengikut Datuk Katamangungan mendidik pengikut Datuk Perpatian dan Sebatang. Artinya sungguh pun bajola, tapi antara orang nomor dua badi itu nan gadang sayang gadik, nan ketik santun kanang gadang, terjadilah perdebatan sengit, tapi tetap dengan santun. Itu wasamulo persambahan di Minangkabau. Artinya kok kondu berentiang-rentiang togang bajelo-jelo, tidak ada perselisih paham. Akhirnya tak dapat kata kesopoke di dalam balai nan saruang itu, tak dapat kata sepoke, maka bersepakatlah bajelo antara Datuk Katamangungan dan Datuk Perpatian dan Sebatang bahasa yang disepakati walaupun indak sepoke. Jadi menyepakati bahasa indak sepoke, terjadilah dua lare. Itulah lare koto pilihan berasal dari kato pilihan. Kalau lare bodi caniago berasal dari kato bodi cakti argo. Nah, jadi itulah sekelumit dari yang tentang lare. Akhirnya kita masuk kepada Padang Busuk Koto Piliang. Padang Busuk Koto Piliang di alam Minangkabau terdiri dan dikenal dengan Rajo Tigo Selo. Rajo Tigo Selo itulah yang memimpin alam budaya Minangkabau dengan serata adat istiadatnya, dibantu dek balai ampek basah. Jadi balai ampek basah ko pertamanya dulu tuh langgam 67. Tapi kita mempersingkat saja. Balai ampek basah ko bertanggung jawab ke radionya menjadi rajo-rajo ketek di Rantau Minang. Kamu di Rawo segala macam, Rantau Minang menjadi rajo ketek bertanggung jawab kepada rajo untuk pengurusan tata laksana adat istiadat di Minangkabau. Kemudian di antara di bawah balai Nompek. Jadi bukan bertanggung jawab kepada Wasana Nompek, tidak, cuman statusnya di bawah Wasana Nompeknya. Langsung itu penitahan yang dinamakan penitan Sungai Tarap.
Datuk Pamuncak Sungai Tarap Salapan Koto. Jadi ada godang 6 kan, godang 6. Jadi nang godang 6 ko, kalau istilah kini ko mungkin otonomi daerah. Dia mempunyai kekuasaan di daerah masing-masing dengan tugas yang diberikan oleh Raja Tigo Selo, bertanggung jawab langsung ke Raja Tigo Selo. Jadi indah melalui bahasa Ampe Balai. Jadi melalui bahasa Ampe Balai itu yang dipimpin di bahasa Ampe Balai itu negari-negari. Jadi datuk-datuknya ke bahasa Ampe Balai, bahasa Ampe Balai tadi yang bertanggung jawab ke Raja. Kalau langgam 67, godang 66 itu langsung bertanggung jawab kepada Raja. Manalah langgam 67 pun nampak pertama sekali Datuk Pamuncak. Lokasinya Sungai Tarap, Salapan Batu. Urang godang bori bawah, marawahnya punya. Urang disegani dinaikkan sarantiang didulukan salangkah. Jadi yang Datuk Pamuncak itu pimpinan di dalam langgam 67. Di godang 66, Patuju aja pemimpinnya. Jadi dinamakan langgam 67. Dan kedua, Datuk Raja Tonggak. Datuk Raja Tonggak itu wilayah dan daerahnya Silungkang yo Padang Sebusuk. Silungkang yo Padang Sebusuk, Datuk Raja Tonggak kurang bagak indak pernah memerasut akui lawan indak dicari kok bertemu pantang dilakan. Artinya nambak kinantan turun ke galanggang, patah sayuk petungkit padu bapantang pulang ke kandang, mendapat tugas dari kerajaan sebagai penjaga benteng selatan ranah Minangkabau. Tambah cek lain beban beliau sebagai kurir. Itulah nang ketiga langgam 67 ko Datuk Camintarwi. Daerah lokasinya Singkarak Sanyang Bakar. Datuk Camintarwi orang arif tidak cano, orang jadi candokio, ekio di atas rata-rata. Inyo adalah ditugaskan membidangi penelitian ilmu pengetahuan. Dan keempat Datuk Cumati Koto Piliang, daerah beliau ko Datuk Cumati ko Suli Ayi melipui katanya Malik. Kalau nan Datuk orangnya tegas, Datuk Cumati ko orangnya tegas, pantang lemak ulah dek santan, pantang kunyang ulah dek suni, ulah dek kuning. Beliau ko ditugaskan untuk masalah membidangi masalah hukum. Nan kalimo Datuk Perdamaian. Beliau ko berkedudukan di Semawang, Bukit Kanduang. Jadi di Semawang, Bukit Kanduang, sesuai dengan nama beliau ko, mulik mani ke Cina murah, tahu dengan ngendiang disagani de lawan de kawan. Beliau ko juru rundiang di antara daerah-daerah Namba Seketo termasuk negara-negara tetangga. Nang keenam Datuk Arimau Campo Koto Paliang. Itu di Batipuh 10 koto. Urang ko badar apane basiramato maruahnya merah. Tegas tabujo lalu melintang patah. Tugasnya dari kerajaan sebagai panglima perang. Nangkap tujuan Datuk Sasak Kungkong. Itu bertempat wilayah daerah beliau di Jambuaye. Sarato di Jambuaye, pokoknya di Jambuaye. Beliau ko ditugaskan untuk menjaga perdamaian di antara daerah-daerah di dalam ranah Minangkabau. Jadi dengan setelah diceritakan tadi langgam 67, jadi Padang Sebusuk indak langgam 67 sembarang langgam 67, langgam 67 tasure ado ditambah ke kerajaan di Pagaruyung. Ado. Tetapi dalam perjalanan di Lamu alam Patukah kurang bertambah kembang itu. Jadi akhirnya
di antara larenan dua ko masuk cek lain yang ketiga, yaitu 32 kelarasan. Jadi di situ bernama pisang tambatu bagata. Jadi cina juga ada tentu kento baliang entah. Jadi dalam diati kerote pada selesai sesuai dengan tambur raja tadi, itu memang kita kento baliang. Tetapi di dalam pemakaian laksana adek jauh dari kento baliang. Itu termasuk pisang tambatu bagata. Contohnya, kita di dalam masalah berkembang beroleh, itu duduk-duduk mencari kata sekoke. Kalau di kota Peliangan sejati tidak ada, kita langsung dari nenek mama Datuk Pucuk. Apa nak coba itu tinggal perintah rakyat kemanakan tinggal menemui. Yang kedua, contoh yang paling bisa kita lihat di masalah kita boleh masalah warna. Kelambu kalau Datuk kata manggungan kan, kelambunya hitam. Indah warna. Tetapi di situ boleh itu banyak merah pada hitam. Tapi akhir-akhir kok walaupun seandainya banyak merah, tapi lain atau juga solonya hitam. Nah, jadi itulah saya kata itu sejarah. Jadi mungkin ada salah mongkol yang menyangkut karena pidato adek itu mungkin kalau tidak salah lah digagas dulu dari anak kemanakan yang berkeinginan atau kepinginan dilaksanakan pidato adek pendidikan pidato adek, tapi itu minta dulu di balai adek. Tapi itulah mungkin dek karena mungkin ada yang kurang paham segala macam. Nah, jadi adalah kata-kata berbunyi di luar bahasa Raja Intan ko pidato bodi caniago. Nah, disitulah kesalahpahaman. Sedangkan pidato ko adalah itu komunikasi. Sama di bahasa Indonesia, adek Jawa segala macam komunikasi kita bahasa Indonesia. Baik tulis tentang pitua penitaan pidato adek itu komunikasi kedua belah pihak. Jadi tidak terbatas. Ini undang pitua di nantua, kata dua nanti go gurindang cara menangkap. Tidak ada pitua larenan itu kota pilangnya langsung di situ. Di larenan dua tidak ada. Undang pitua di nantua, kata dua nanti go gurindang cara menangkap. Nah itu sejarahnya mudah-mudahan. Gua ada nan sahabat-sahabat assalamualaikum. Mungkin agak terang supaya ikut perlu sekali disampaikan di ketongangan. Karena beko karena melangsungkan pendidikan pendato adek jan beko ada di belakang mengecek intinya budi cenago apa segala macam dalam pidato adek persambahan itulah sejarahnya tadi di Balai dan Sarwang antara Datuk Perbatie tujuh pengikutnya satu Datuk dan Temanggungan. Nah di situ dengan santun kok togang bejelo-jelo kok kondu berencang-rencang. Nah itu akhirnya ditindaklanjutilah setelah 10 tahun ikut tertunda, ikut wajib kita syukuri kepada Allah. Akhirnya Nini Mama lah sepakat untuk mengadukan karena bukan apa-apa yo dek atau tadi itu dek lamu-alam bertukar kemanakan menjadi kembang dua inilah banyak nan kalua kita berhadapan dengan Nini Mama lain. Pernah kejadian di Ambo waktu itu Ambo pai ke Maninjau. Di Maninjau itu sebelum kejadian masuk ke acara menjepui mana pulai Ambo lalu pesan kau ada Datuk Sepangka. Datuk kami besok dari sudut Long. Kami biasa-biasa aja jadi rejentan ya. Ternyata setelah tiba di situ dinantilah 9 Datuk. Bah sepasomban ke 9-9-nya, babalian ke 9-9-nya. Akhirnya pendek cerita, sudahlah kejadian itu setelah bubar, Ambo turik lama Datuk Sepangka tadi. Mana Datuk dulu kan Ambo laposan, kecil Ambo kan biasa-biasa saja. Dintan dek kami ikut nanti lampau yang biasa mah ni. Kalau saya Ambo pakai adik, beko dek kami cikon. Bapak kaya Datuk tu sedua je lah. Dia cerah nu cik-cik. Abah itulah Datuk ramah jagoan ni. Jadi di pada kampung mudah-mudahan untuk kamu punya
sakurang-kurangnya nanti termasuk nenek mama nambo muliakan yo gak sapatah dua patah untuk main-ilah sampai sondok kok jampang tiba di luar. Nah, jadi itu yang pertama sekali. Jadi dek karena lah sepakai nenek mama dan kebetulan itu dilimpahkan ketuakan pada dia hari Rabu 16 hari Rabu tuh main bom meminta kesediaan. Iko dek sange suku mungkin tak dorong. Ya bukan mau kasih yang lain, ya nak menurunkan ke anak kemanakan. Kok dapat ya kampung itu yang salah muka kena musuh ada di dalam tombol jangan hilang itu aja anda. Nah, jadi kalau Semarang. Nah, jadi kok mencoliak pada forum yang datang pada kok ini, iko bantu ada kalamur, kok wala biasa toganya. Dalam pikiran Ambo yang pertama itu adalah iko bibit-bibit kader-kader yang kosong. Tapi kalau kini iko nala biasa toganya. Cuman kita membentuk menyatukan supaya nanti ada satu kesatuan di Padang Subesua. Artinya mana kita runai saja pertama itu nanti yang akan kita laksanakan. Yang pertama sekali masalah persembahan. Di dalam persembahan tentu ada tingkatannya. Supaya itu maka dimintalah kepada penguruskan ketua, Amo minta ingat sebagai papan tulis nanti kita sepakati hari ini belum dimulai. Nah, di situ supaya bisa kita fokus nanti di situ sebelum kita mengambil ke pribadi masing-masing. Pertama sekali tentang pitua adek ada yang namanya persembahan. Di bawah persembahan itu ada marapado. Di marapado itu ada pitua. Di pitua itu terbagi pula ada pitua panjang, ada pitua pendek, dan ada gurindang. Nah, itu yang akan kita satukan. Jadi, kalau sepakat kita pada malam kini tentu kita aku ayahnya. Bila waktu akan kita mulai. Soalnya lebih cepet, lebih rancak.